Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada perantau angkutan Sidoang. Hari ini kita akan bicara piutang dagang atau account receivable. Siapkan dirimu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Selamat mengikuti. Akan mulai dengan pengertian umum. Apa sih yang dimaksud dengan piutang itu? Piutang adalah tagihan pada pihak lain karena sebab salah satu penjualan kredit atau adanya peminjaman aset perusahaan kepada pihak lain. Dengan demikian, maka piutang bisa dibedakan menjadi 3 jenis kelompok piutang. Yang pertama, apa yang disebut dengan account receivable atau piutang dagang. Yang kedua, yang disebut dengan notes payable atau promise. Yang ketiga adalah piutang lain-lain atau diantaranya adalah kasbon. Berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan account receivable? Account receivable adalah piutang dagang di mana dilakukan kepada si pembeli karena adanya transaksi penjualan produk perusahaan secara kredit atau dibayar tempo setelah terjadinya transaksi. Dengan demikian, kata kuncinya dari account receivable itu adalah karena perusahaan menjual produk perusahaannya secara kredit, ya. Berarti bukan karena transaksi atas pinjaman uang atau utang sebab lain. Dengan demikian, biasanya diikuti dengan termin, ya, umur piutangnya bisa kurang dari 1 tahun atau 21 bulan dengan termin sebagai berikut. Contohnya 2/10,30. Ini mananya adalah umur piutangnya adalah 30 hari, tapi kalau dibayar dalam jangka 10 hari maka dia akan dapat bunga 2%. Sedangkan yang dimaksud dengan piutang wesel adalah piutang dengan janji tertulis, ya, yang dibuat oleh kreditur agar debitur membayar jumlah uang yang tercantum dalam wesel tersebut pada waktu tertentu. Dengan demikian, maka piutang wesel itu adalah semacam surat perintah untuk membayar. Sering juga disebut dengan surat berharga karena biasanya surat ini mempunyai nilai uang, maka disebut surat berharga dan bisa dipindah tangankan atau dijual belikan. Umumnya umur piutangnya, umur piutang wesel itu sekitar 60 hari dan disertai jamin tertulis. Sering berbentuk pinjaman uang atau pinjaman aset perusahaan kemudian dibayar secara cicil atau angsur. Selanjutnya, apa yang disebut dengan piutang promise? Piutang promise adalah hampir sama dengan piutang wesel, tapi bedanya nanti kita lihat. Piutang promise adalah surat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Sering juga disebut dengan surat pengakuan hutang. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh debitur, orang yang berhutang. Di depan sudah dijelaskan kalau piutang wesel dibuat oleh yang memberi hutang atau krediturnya, dan promise yang berhutang atau debiturnya. Oke, hampir sama ya. Selanjutnya ada bentuk piutang lain-lain. Bentuk piutang lain-lain ini adalah macam-macam tagihan, termasuk diantaranya adalah piutang pada karyawan atau pemberian kartuan. Tidak termasuk dalam piutang lain adalah piutang wesel. Misalnya bentuk lain-lain itu macam-macam, ya, tergantung tagihannya, ya. Artinya kenapa ada piutang lain-lain? Hanya untuk membedakan adanya piutang dagang, adanya piutang wesel. Piutang dagang adalah piutang karena penjualan perusahaan produk perusahaan secara kredit. Kemudian piutang wesel adalah piutang yang disertai janji tertulis. Kemudian piutang lain-lain tidak termasuk piutang dagang dan piutang wesel tersebut. Oke, naik ya. Umur piutang lain-lain ini biasanya jangka panjang
sekarang ya setahun 2 tahun gitu kan, atau bervariasi, kecuali yang jatuh tempo itu termasuk piutang jangka pendek. Berikutnya, apa sih yang dilakukan akuntansi atau penyelenggaraan akuntansi yang berkaitan dengan piutang ini? Yang pertama yang akan dilakukan adalah pengakuan piutang atau pengakuan tahap transaksinya piutang. Yang kedua, penilaian piutang yang akan dimasukkan dalam daftar neraca. Yang terakhir adalah pengalihan piutang. Artinya 3 persoalan ini yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama kita akan lihat penjualan saat terjadi transaksi atau kita sebut pengakuan piutang saat terjadi transaksi. Kita lihat jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Nah, ini sangat jelas ini adalah penampilan jurnal untuk piutang dagang. Munculnya piutang dagang karena ada penjualan. Penjualan di sini adalah penjualan secara kredit, ya. Dia piutang dagang. Dagang dimaksud ini adalah piutang disebabkan karena jualannya dibeli orang dan tidak tunai gitu perniagaan. Kemudian berikutnya kalau penjualan piutang dagang ini disertai dengan terjadi retur atau disertai potongan penjualan, maka jurnalnya sebagai berikut: retur dan potong penjualan pada piutang dagang. Ini maknanya adalah transaksi itu menjelaskan bahwa piutang akan dikurangi oleh retur penjualan sebesar nilai returnya atau potongan yang diberikan. Artinya kalau dia potongan berarti bayarnya di bawah 10 hari. Bagaimana contoh yang sudah dijelaskan pada termin tersebut. Nah, kalau dia retur jumlah yang di retur saja. Kalau yang returnya semuanya berarti piutangnya habis gitu kan. Nah, tapi karena ini adalah 10.000 bukan semuanya, maka retur itu akan mengurangi piutang dagangnya. Nah, kemudian masih terkait dengan piutang dagang saat pelunasan atau piutangnya sudah selesai kemudian dibayar. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya katakanlah dibayarnya dalam kurun diskon, maka jurnalnya adalah kas, kemudian ditambah potongan tunai maka pada piutang. Sangat jelas bahwa di sini kas yang dikeluarkan itu lebih sedikit, kas yang diterima itu lebih sedikit karena ada potongan tunai. Yang demikian piutang juga akan berkurang. Nah, inilah yang membedakan piutang dagang dengan yang bukan piutang dagang. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih menilai piutang itu yang akan masuk ke dalam neraca? Piutang yang akan dinilai atau nilai piutang yang akan dimasukkan neraca itu adalah nilai piutang bersih. Yang dimaksud dengan nilai piutang bersih itu adalah piutang yang benar-benar bisa ditagih, bukan piutang macet atau piutang yang bisa ditagih atau yang tidak bisa ditagih. Nah, kalau dengan demikian berarti ada piutang macet. Maka piutang macet itu piutang bruto dikurangi piutang yang bisa ditagih, namanya itulah piutang bersihnya. Kemudian dengan demikian, karena ada piutang macet, maka ada perlakuan lain adalah bagaimana menghapus piutang itu. Ya, piutang yang macet itu jelas akan merugikan, maka ada namanya penilaian kerugian piutang. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih penanganan kerugian piutang itu? Ada metode yang bisa dilalui. Yang pertama ada yang disebut dengan metode penghapusan langsung. Ya, yang pertama adanya metode cadangan, yang kedua adanya metode penghapusan langsung. Dua metode ini untuk menghilangkan kerugian piutang. Ya, artinya piutang itu akan dihapuskan dengan dua metode. Kalau dia menggunakan metodenya, kalau dia macet langsung dihapus semuanya, maka itu disebut dengan penghapus langsung. Tapi kalau tidak dihapuskan langsung, tapi dibentuk dulu cadangannya sebagai talangan terhadap piutang yang macet atau piutang yang tidak bisa ditagih. Oke.
Bagaimana sih jurnalnya saat pembentukan cadangan piutang? Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, cadangan piutang itu adalah penyisihan pendapatan untuk menanggulangi terjadinya kerugian piutang. Katakanlah kita punya soal, PT Kalianda mempunyai penjualan kredit sebesar 1.200.000 dari penjualan tersebut sebesar 200.000 belum bisa ditagih sampai 31 Desember 2020. Dari jumlah piutang belum ditagih tersebut sebesar 12.000 nya tidak bisa dibayar atau benar-benar macet ya. Tidak ditagih itu kan sudah lewat waktu tapi belum dibayar, itu maksudnya belum ditagih. Tapi kan barangkali tengah waktu belum ditagih itu masih toleran. Tapi kalau dia sudah terlalu lama, maka dia itulah disebut dengan piutang macetnya. Dan dalam soal ini sebesar 12.000. Selanjutnya, dengan kebijakan perusahaan, jumlah piutang macet tersebut dijadikan dasar untuk menafsir kerugian piutang. Dan selanjutnya dibentuk cadangan kerugian piutang sebagai antisipasinya. Dengan demikian kita akan lihat jurnalnya sebagai berikut. Kerugian piutang atau biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Perhatikan, dengan pembebanan kerugian piutang ini pada cadangan piutang, artinya ada penyisihan dari pendapatan untuk cadangan piutang. Jurnal ini disebut dengan jurnal pembentukan cadangan piutang. Oke, artinya kita siapkan ya. Dasarnya pada soal ini dasarnya adalah jumlah piutang macetnya. Ada dasar yang lain soal persentase dari penjualan, persentase dari kemacetan. Itu adalah teknisnya. Oke, next. Kemudian setelah ada cadangan, maka piutang akan dihapuskan. Katakanlah soalnya sama dengan yang atas, PT Kalianda mempunyai penjualan kredit sebesar 1.200.000 dari penjualan tersebut sebesar 200.000 piutang belum bisa ditagih sampai 31 Desember 2020. Dari jumlah piutang belum ditagih sebesar 12.000 tidak bisa dibayar macet. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021 dihapus piutang milik PT Angin Baik sebesar 50.000. Artinya yang macet 12.000 itu yang dihapus cuma 12.000 itu yang dihapus cuma 500. Apa jurnalnya sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang dagang pada kerugian piutang sekitar 500. Perhatikan, kerugian piutang di kredit, kemudian lawannya adalah cadangan kerugian piutang. Atau kita balik bahwa cadangan kerugian piutang ya di debit, lawannya adalah untuk menghapus kerugian piutang, atau ini kata lainnya adalah untuk menghapus piutang macet. Nah, ini namanya jurnal penghapusan piutang dengan menggunakan cadangan. Ini namanya jurnal penghapusan piutang dengan metode cadangan. Next. Kemudian bagaimana kita lihat pengaruhnya terhadap buku besar? Maka buku besar sebagai berikut. Piutang dagang yang macetnya 200.000 itu kita hapuskan 500, maka saldonya kita bebankan pada cadangan piutang. Ya, piutang dagangnya dikeluarkan, dikreditkan, kan piutang dagang itu kan di debit posisinya, kemudian kita keluarkan di kredit, kemudian kita untuk menghapusnya yang dikeluarkan itu kita masukkan ke cadangan. Ya, dengan demikian saldo cadangan yang sebesar 12.000 di awal pembentukannya itu akan berkurang jadi 11.500 saldonya. Oke, dihapus dengan cadangan. Ini pengaruhnya terhadap buku besarnya atas dua jurnal yang sudah dijelaskan di atas. Oke. Nah, yang di depan tadi dijelaskan tentang penghapusan piutang dengan cadangan. Berikut ini adalah kalau penghapusannya dilakukan penghapusan langsung. Apa sih bedanya, kita lihat. Masih soal yang sama. Soal PT Kalianda mempunyai penjualan kredit sebesar 1.200.000 dari penjualan sebesar 200.000 piutang belum bisa ditagih.
ya 200.000 ya. Dari jumlah piutang belum tagih sebesar 20.000 tidak bisa dibayar atau macet. Oke. Kemudian sama dengan soal di atas. Nah, yang ingin dijelaskan di sini apa sih bedanya dengan piutang menggunakan penghapusan dengan menggunakan cadangan dengan penghapusan langsung. Kita lihat jurnalnya seperti apa. Nah, saudara bisa lihat bahwa kerugian piutang pada piutang dagang. Ya, ini jurnal ini menjelaskan bahwa kalau terjadi kerugian piutang atau piutang tidak terlihat langsung dibebankan semuanya. Macetnya 200 maka langsung dibebankan dipotong pendapatannya untuk mengurangi piutang dagangnya. Yang kedua penjelasannya dari piutang macet itu semuanya langsung dipotong. Kalau yang depan menggunakan cadangan itu bukan 200.000-nya ya, bukan 200.000-nya, tapi hanya 500 yang dipotong. Artinya dengan kata lain ya masih ada yang bisa diharapkan untuk dibayar gitu. Jadi tidak semuanya langsung. Nah, dengan demikian kalau menggunakan penghapusan langsung ini maka kerugian itu langsung dihapus pada saat itu, tidak berangsur-angsur gitu kan. Dan juga tidak perlu menggunakan membentuk cadangan sebagai antisipasinya. Apa sih kelemahannya penghapusan langsung ini? Kelemahannya adalah kalau macet itu besar maka pembebanan pada pendapatan pada periode itu akan sangat besar. Seolah-olah kita tidak untung tapi karena dibebankan piutang macet maka kelihatan pendapatan itu akan sedikit ya. Kemudian ini akan hilang dari pengumuman. Oke, sementara kalau cadangan itu tidak demikian, dia akan dibebankan pada pendapatan itu sedikit-sedikit dan kemudian tidak semuanya hilang langsung, tapi hanya sebagian kecil saja. Oke, itu penjelasannya berkaitan dengan penghapusan langsung. Kemudian kalau terjadi piutang itu sudah dihapus tapi kemudian muncul lagi dan piutang itu kembali ya karena berbagai macam sebab. Nah, kalau dia menggunakan cadangan maka jurnalnya akan dibalikkan seperti ini. Yang pertama, katakanlah 1 Juli piutang dagang pada cadangan. Piutang dagang pada cadangan ini untuk mengembalikan bahwa memunculkan kembali piutang dengan mengkredit kerugian piutang. Yang di depan kan saat penghapusannya cadangan piutang pada piutang dagang. Oke ya. Jurnal yang pertama ini piutang dagang pada cadangan itu untuk memunculkan kembali adanya piutang. Selanjutnya, kalau sudah munculkan piutangnya akan berubah jadi kas pada jurnal berikutnya, yaitu kas pada piutang dagang ini ya, tambahkan dagang nanti. Nah, yang kedua ini untuk merubah piutang menjadi kas, yang tadi macet kemudian menjadi kas. Ini pengembaliannya. Ini adalah jurnal piutang yang sudah dihapus tapi menggunakan cadangan. Ya, oke, paham ya. Ada soalnya supaya tidak membuat terlalu pusing. Pada tanggal 1 Juli piutang yang dihapus pada tanggal 12 Mei 2001 milik PT Angin Baik 500 dapat kembali ditagih. Dengan demikian ada kas pada piutang dengan ada kas masuk yang bersumber dari piutang dagang. Kemudian bagaimana sih penetapan cadangan piutang itu? Ada beberapa metode. Yang pertama, menafsir kerugian piutang berdasarkan persentase penjualan kredit yang maksudnya sini ya. Katakanlah kita menjual produk secara kredit itu sebesar 1 miliar, nah maka persentase dari situ berapa? Apa 1%-nya, apa 2%-nya begitu kan? Itu langsung kebijakan perusahaan.
Kedua, menaksir kerugian piutang berdasarkan persentase tidak tertagihnya. Nah, yang kedua ini beda dengan yang atas. Kalau yang atas itu adalah berdasarkan total penjualannya, tadi yang kedua ini menaksir kerugian piutang berdasarkan persentase perkiraan piutang tidak tertagihnya. Artinya dari 1 miliar itu kira-kira yang tidak tertagih 1%. Nah, dari 1% itulah dipersentasekan. Umpamanya yang akan menghadapi masalah penjualan kredit 1%. Nah, dari 1% itu berapa persennya yang diperkirakan bisa macet. Nah, itulah yang akan menentukan jumlah kerugian piutangnya. Oke, ada dua ya metodenya tadi. Nah, kemudian piutang itu bisa dialihkan ya, setelah di sana tadi ada pengaturan piutang, kata baik manajemennya ya. Kemudian nanti yang terakhir menetapkan nilai piutangnya. Yang berikut ini adalah bagaimana mengalihkan piutangnya. Oke. Kenapa piutang itu perlu dialihkan? Biasanya perusahaan untuk melakukan percepatan penerimaan atas kas atau piutang yang dimilikinya bisa dialihkan. Kalau dia butuh dana gitu kan, atau dia butuh cepat gitu, yang penting masuk dulu uangnya gitu kan, maka itu bisa dijualkan atau ditawarkan pada orang lain untuk beli piutang tersebut. Nah, kalau terjadi pengalihan piutang, kita kasih contoh aja. Awalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Ini adalah proses terjadi penjualan kreditnya. Kemudian kalau nilai piutang 30.000 itu kita jual ya kepada jasa kredit semuanya, maka dia akan seperti ini. Ada jasa kreditnya 15.000, artinya kas yang seharusnya kita terima 30.000 hanya kita terima 28.500. Kenapa demikian? Karena ada jasa orang yang membeli piutang kita itu. Ada demikian, maka piutang dagangnya akan berkurang, atau nilai kas yang kita terima untuk piutang dagang itu akan berkurang. Lalu pertanyaannya, siapa yang akan mendapat 30.000 itu? Yang akan mendapat 30.000 itu yang membeli piutang kita, dia akan dapat sebesar 1.500. Nah, itu kira-kira gambaran kalau dia piutang dagangnya bisa dijual demikian ya. Kalau piutang ini bisa, bukan hanya piutang dagang, piutang yang lain juga bisa dijual belikan kalau dia ada transaksi tertulisnya. Oke. Nah, ini saya pengalihannya yang kedua. Oke, ini kebetulan dia menggunakan kartu kredit penjualannya, artinya tidak ini kepada lembaga penjamin lah, seperti itu ya, pemberi kredit, bukan perorangan. Oke, demikian barangkali materi metode piutang dagang. Jangan lupa selesaikan tugasnya pada Rubin ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita berkomunikasi melalui WA atau boleh ditanyakan dengan media lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.